Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan dari investasi saham dan kripto serta manakah yang lebih menguntungkan? Definisi investasi saham. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai. Dikutip dari web CIMB Niaga. Kemudian definisi dari saham adalah tanda penyertaan modal seorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan untuk perseroan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dikutip dari web IDX atau Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi saham merupakan pemilikan atau pembelian saham-saham perusahaan oleh suatu perusahaan lain atau perorangan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan di luar pendapatan dari usaha pokoknya. Kemudian definisi dari investasi kripto. Kripto merupakan mata uang virtual atau digital yang biasa dipakai untuk bertransaksi secara virtual. Diambil dari jurnal Irfan Shawqi Baik pada tahun 2021. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi kripto merupakan pemilikan atau pembelian mata uang virtual oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk dijadikan sebagai uang virtual yang nilainya bisa naik atau turun berdasarkan inflasi atau deflasi yang ada. Adapun contoh mata uang kripto yang paling populer di Indonesia adalah Bitcoin. Resiko investasi saham. Resiko yang pertama adalah capital loss, yaitu resiko yang terjadi ketika harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli. Yang kedua adalah suspend. Maksud dari resiko ini adalah saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Dengan begitu, para investor tidak dapat melakukan aktivitas saham apapun atau tidak bisa menjual sahamnya hingga suspendnya dicabut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah likuidasi. Resiko investasi saham ini terjadi apabila sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor saham tersebut dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Dalam kondisi ini, pemegang saham adalah pihak yang mendapatkan giliran terakhir untuk mendapatkan haknya setelah perusahaan memenuhi kewajiban kepada pihak lain, seperti kreditur. Resiko investasi kripto. Yang pertama adalah tidak bisa dipakai belanja di Indonesia karena tidak disarankan oleh BI, nilai yang fluktuatif dan tak terkendali. Kemudian selanjutnya tidak diawasi oleh OJK, dan apabila mengalami lupa password, maka aset kripto tersebut bisa hilang. Dan isi yang ada di akun tersebut juga ikut hilang. Kripto adalah komoditi, sama seperti kopi dan karet. Aturan hukum investasi saham tercanang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 95 tentang perseroan terbatas, Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Investasi kripto termuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian apabila dilihat dari tabel tersebut, maka yang pertama, saham diperkenankan oleh MUI dibuktikan dengan diterbitkannya fatwa nomor 135-MUI-5-2020. Sedangkan mata uang kripto masih belum diperkenankan oleh MUI. Yang kedua, saham
termasuk dalam kategori diawasi OJK, sedangkan kripto tidak diawasi oleh OJK. Yang ketiga, saham bisa dianalisa untuk menghindari kerugian yang besar, sedangkan kripto tidak bisa dianalisa untuk hindari kerugian. Yang keempat, di Indonesia investor saham mencapai 2 juta pelanggan pada Februari 2021. Di Indonesia investor saham mencapai 4.200.000 pelanggan pada Februari 2001. Lalu berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan, apabila ingin mencari investasi yang pasti dalam jangka panjang dan untuk masa depan, tentu saja investasi saham adalah jawabannya. Namun apabila senang dengan ketidakpastian, mencari keuntungan sesaat, atau trader harian yang menginginkan sesuatu yang unik dan menantang, maka sangat cocok investasi kripto. Demikian pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.